Belilah perusahaan yang perkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya perkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan ya. Untuk kali ini saya mau bahas Alfamart ya, AMRT. Ini saham request ya. Jadi kalau teman-teman punya request langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lihat ya kinerjanya ini di 2025 Q3 ini menarik atau enggak. Jadi kita disclaimer dulu ya. Jadi video ini disusun oleh saya, Edwin, dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya. Alfamart, AMRT. Jadi setiap keputusan investasi sepenuhnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research, silahkan analisis lebih lanjut ya. Kalau memang si Alfamart menarik, jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama. Jadi untuk perusahaan yang ada di bursa efek itu saya pasti menilai dengan 3 kriteria utama ya sebelum saya beli sahamnya. Yang pertama itu harus bagi dividen ya. Kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Karena perusahaan yang bagi dividen itu adalah perusahaan yang memang sudah terbukti profit dari bisnisnya. Jadi keuntungannya nyata ya. Dibagikan kepada kita pemegang sahamnya ada nilai tambah. Jadi nggak cuma untung di atas kertas aja. Dan perusahaan yang yang bagi dividen itu udah jelas-jelas gitu ya adalah perusahaan yang memperkaya pemegang sahamnya. Jadi kalau dia nggak bagi dividen bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Ya, untuk teman-teman harus tahu ya top manajemen, komisaris, direksi gajinya ratusan juta setiap bulan ya. Jadi kalau mereka mengelola nggak profesional, asal-asalan, harga sahamnya turun terus, ya mereka nggak pusing juga gitu karena udah enak nyaman, tiap bulan pasti dapat ratusan juta ya dari gaji mereka. Jadi memang kita ya harus hati-hati gitu ya karena kita cuma dapat dividen dan dari capital gainnya kecil gitu. Dan pastinya perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya lagi nggak sehat ya, misalnya arus kasnya susah, terus rugi terus apalagi utangnya besar gitu, nggak kekontrol, ya perusahaan nggak akan bagi dividen, pasti dia akan mengutamakan survival dulu gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, pastiin teman-teman beli di bawah nilai wajarnya ya, beli pada saat under value. Jangan beli ketika harganya di super premium ya, di pucuk gitu, jangan, nanti takutnya rawan koreksi ya. Begitu rawan koreksi, floating loss, kalau investor pemula nggak mau cut loss gitu ya, jadi nyangkut nggak tahu sampai kapan dijemputnya. Nah, jadi makanya teman-teman sebelum berinvestasi ya harus gunakan akal sehat Anda ya. Jangan FOMO. Intinya sih jangan FOMO, jangan ikut-ikutan orang ya. Jadi hati-hati terhadap berita, isu, rekomendasi gitu ya, berita apa terus apalagi analisis lainnya gitu. Dan juga jangan percaya kepada saya juga ya. Jadi teman-teman harus andalkan diri sendiri ya, harus andalkan analisis sendiri, harus punya harus punya alasan yang kuat kenapa beli saham tersebut ya. Makanya kita harus memegang prinsip dalam berinvestasi ya, harus sabar dan orientasinya jangka panjang ya. Nggak bisa kita mengharapkan keuntungan sebesar-besarnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, nggak bisa ya. Dan teman-teman harus fokus ke value ya, hitung dulu value-nya dengan metode valuasi yang ada gitu ya. Teman-teman biasa pakai valuasi apa silahkan gitu ya. Setelah itu baru tentukan entry price-nya ya. Kenapa harus paham ya prinsip ini? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang, nggak jangka pendek. Kalau jangka pendek nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja ya. Jadi perusahaan yang buruk ya harganya digoreng naik setiap hari terjadi gitu ya, berkali-kali lipat gitu ya, dan memancing banyak investor masuk beli gitu ya. Tapi kembali lagi ya, perusahaan yang digoreng naik kalau memang kinerjanya buruk gitu nanti harga sahamnya pasti akan turun lagi ya, jatuh, dan banyak meninggalkan investor yang nyangkut di harga atas ya. Lalu mereka nggak bisa exit, marah-marah di media sosial dan akan menyalahkan bursa dan investasi saham itu nggak benar ya. Jadi ya mungkin itu konsekuensi mereka gitu ya, karena mereka ya mungkin tergiur dengan keuntungan jangka pendek gitu ya. Makanya kita jangan sampai jadi investor yang seperti itu. Nah, jadi si Alfamart ini nanti akan kita lihat ya kinerja laporan keuangannya itu kita analisis dari sudut pandang saya. Ya, jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya. Jadi dan hanya menilai kinerja masa lalu ya sampai 2025 Q3. Jadi untuk kuartal berjalan sekarang, terus kedepannya gimana ya silahkanlah lakukan proyeksi aja ke depannya sendiri masing-masing gitu, apakah si Alfamart ini masih cerah atau enggak ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa ya kita fokusnya di laporan keuangannya aja ya, bukan pada harga sahamnya. Nah, kenapa penting gitu ya si laporan keuangan? Karena si laporan keuangan nanti akan bercerita tentang kondisi perusahaannya ya, lagi sehat atau lagi sakit ya. Dan ini nih ya, nanti datanya akan dipindahkan ke Excel ini, dan teman-teman bisa download ya, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin ya kalau mau Excelnya. Oke ya, jadi sebelum analisis saya minum dulu sebentar ya.
Haus, bro, haus. Ah, oke. AMRT. Ya, siapa yang nggak tahu Alfamart ya? Minimarket yang hampir ada di mana-mana gitu ya. Jajan semua lengkap di Alfamart. Oke ya, AMRT kita lihat dulu ya kolom infonya ini jutaan rupiah ya. Dan yang dicek pertama adalah riwayat pembagian dividen ya. Ini kita lihat dulu si Alfamart, dia 3 tahun ke belakang ini bagi dividen ya, tahun buku 2022 sampai 2004 nih bagus sekali. Artinya perusahaan ini bisnisnya nyata, real ya, bisa dinikmati oleh kita pemegang sahamnya. Dan ini kita lihat ya, track recordnya ini bagus sekali ya, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Dan di tahun buku 2020 gitu ya, dia sempat bagi dividen ya, padahal ini kan lagi apa ya, lagi corona gitu ya, gitu, tapi dia bisa tetap bagi dividennya, artinya dia tahan banting bisnisnya. Jadi ini adalah ciri perusahaan yang baik ya, secara dividen juga dia 3 tahun terakhir stabil ya. Oke, nah lalu kita cek bagian kastara kasnya si Alfamart ini gimana ya. Ini nilainya, kenapa ya kita harus lihat kas gitu ya, kastara kas, karena karena kas tara kas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaan ya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan, punya fungsi ya. Jadi uang kas ini ada fungsinya gitu, untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit ya bisa jadi operasional terganggu, atau mungkin ketiganya ya, jadi hati-hati. Dan kalau nilai terlalu besar juga buat apa gitu ya, perusahaan menyimpan kas terlalu besar, kenapa nggak kita nikmati aja sebagai pemegang sahamnya dengan cara bagi dividen ya, lebih sering, lebih besar gitu kan, interim tuh. Terus bayar ekspansi usaha, atau mungkin pinjaman atau bayar pinjaman yang masih ada ya, supaya beban bunganya lebih ringan. Atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, supaya si EPS dan DPS-nya nanti lebih besar gitu ya. Jadi cari yang pro kepada pemegang sahamnya. Dan ini untuk kastara kasnya periode yang sekarang 2025 Q3 ini ada penurunan ya, dibandingkan dengan periode sebelumnya yang nanti akan kita lihat di laporan arus kas ya. Oke, sekarang kita cek dulu bagian ekuitas ya, terutama di bagian saldo laba yang ini nilainya. Harus dilihat ya, ini angka kunci teman-teman ya, karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3. Jadi si Alfamart pertama kali berdiri nih perusahaan sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 14 triliun, dan ini di luar dividen yang telah dibagikan ya. Jadi ini perusahaan yang bagus, saldo labanya positif, bisa bagi dividen ya, keuntungannya nyata gitu. Karena kalau perusahaan yang rugi melulu ya, dia nggak ada saldo laba ya, dia negatif atau defisit, dan termasuk kategori perusahaan yang bermasalah. Jadi kalau perusahaan yang bermasalah mau harganya naik berkali-kali lipat ya, saya nggak akan beli juga gitu, nggak akan peduli juga gitu ya, karena itu bukan gaya saya. Nah itu yang nanti akan memancing banyak investor yang tertarik beli karena pergerakan jangka pendek gitu ya. Syukur-syukur bisa exit gitu, tapi kalau misalnya nyangkut selamanya atau malah delisting perusahaannya ya jangan sampai lah ya, seperti itu ya. Oke ya, jadi sekarang kita lihat ya ekuitas pemilik. Nah ini ekuitas pemilik. Kenapa Pak Edwin ini kok lihat ekuitas pemilik ya? Kenapa nggak total ekuitas saja? Karena ekuitas pemilik ini adalah yang digunakan untuk penghitungan PBV ya teman-teman gitu. Karena kalau total ekuitas yang biasa, yang total ini dia itu menghitung juga kepentingan non pengendalinya ya, KNP-nya, jadi nggak akurat. Dan ini kita lihat ya, rasio saldo laba terhadap modal awal ini nilainya 3. Jadinya artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profit itu sebesar 3 kali modalnya. Ibarat teman-teman punya bisnis 1 miliar modalnya, telah menghasilkan total profit itu sebesar 3 miliar di luar dividen yang telah dibagikan. Ya jadi ini padat modal, dia terbukti untung. Dan untuk perusahaan yang baik seperti ini, dia dihargainya premium ya, PBV-nya 4,3 kali. Jadi wajar gitu. Karena kalau saya cari yang di bawah 1 ya, jadi ini memang premium. Ya. Nah, lalu kita cek ke bagian pendapatan ya, biasa di laporan laba rugi. Nah, ini perusahaan yang bertumbuh itu adalah perusahaan yang pendapatannya betul bertumbuh ya, net sales-nya naik. Dan ini kita lihat ya, kinerjanya naik ya, naik
7% ya. Jadi sekarang 94 triliun pendapatannya, hebat. Ya, perusahaan yang bagus dan bertumbuh ya, makanya makin besar ya. Iyalah buka cabang di mana-mana. Franchise-nya mantap gitu. Nanti si pendapatannya nanti dikurangi oleh harga modal barang atau jasa ya, nanti keluar laba bruto. Ya harus dilihat karena ini adalah untuk melihat inti efisiensi perusahaan ya, untuk melihat kemampuan perusahaan menempatkan harga jual barang atau jasanya ini di atas harga modalnya. Jadi dari mana? Dari gross profit marginnya. Ini 21%. Jadi ibarat teman-teman menjual satu barang 100.000, ambil untung kotornya itu 21.000. Ya, 79.000 itu harga modal barang atau jasanya. Jadi carilah gross profit yang setinggi mungkin sesuai dengan sektornya. Ya karena gross profitnya makin tebal, dia net profitnya juga nanti makin tinggi. Karena si laba bruto nanti kurangnya oleh beban operasional, beban keuangan, dan beban pajak. Ya nanti keluar laba bersih yang ini nilainya. Ya, untuk laba bersih ini adalah inti dari laporan laba rugi ya, perusahaannya untung atau enggak. Kan karena berita juga kan fokusnya ke laba rugi, ya perusahaannya untung atau enggak gitu. Dan untuk kinerjanya si AMRT dia bagus ya, laba kotor naik, pendapatan naik, tapi memang laba bersihnya dia ya turun tipis sekali ya, 70 miliar. Ya udah sih, nggak apa-apa turun tipis, nggak begitu berpengaruh juga. Oke ya, dan untuk perusahaan yang bagus, yang baik seperti memang ya lagi-lagi PBV-nya mahal, PR-nya juga mahal ya 24 gitu ya. Jadi holding period itu ya setidaknya 24 tahun. Ya kenapa? Karena PR ini adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal kalau misalnya EPS-nya ini konstan. Ya jadi kalau beli pernya 5 ya holding period 5 tahun. Kalau beli pernya 10 ya holding period 10 tahun. Kalau pernya 24 ya holding period 24 tahun. Ya secara teori saya begitu ya, dan teori saya ini nggak ada di textbook ya. Jadi cuman apa ya, saya referensi saya sendiri aja gitu ya. Cari textbook manapun juga kagak ada gitu. Nah, lalu kita cek ke bagian arus kas ya, langsung cek ke bagian penerimaan kas ya, untuk memvalidasi si pendapatan gitu. Ini penting gitu. Kenapa? Lihat dari rasio penerimaan kas terhadap pendapatan. Ini 103% ya. Jadi ibarat teman-teman menjual barang 100 juta, customernya bayar ke teman-teman itu 103 juta. Loh kok bisa, Pak? Ada 3 juta selisihnya. 3 juta itu bisa jadi utangnya si customer yang sebelumnya belum bayar. Gitu ya. Jadi cari yang rasionya itu mendekati 100% atau lebih sedikit. Gitu ya, untuk perusahaan yang non bank gitu. Jadi customer tuh ya ada barang, ada uang gitu, dia bayar full, nggak pernah DP-DP-an, nggak pernah ya misalnya cuma 80% gitu. Jangan ya. Ingat, uang kas yang dikumpulkan perusahaan itu punya fungsi untuk bayar operasional, ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi kita lihat ya si Alfamart, dia bilang pendapatan 94 triliun ya, uang yang terima 98 triliun ya, bagus, digunakan untuk bayar apa tuh? Supplier, gaji, bayar beban usaha, bla bla bla. Nanti keluar net CFO ini sisanya segini 4,8 triliun ya. Ini bagus ya, nilainya positif, artinya bisnisnya ini nggak cuman habis untuk bayar operasional aja ya, jadi menghasilkan uang tunai dari bisnisnya. Kalau misalnya dia negatif ya, artinya perusahaan itu hanya bayar ini aja operasionalnya, nggak nutup, ngapain ya. Teman-teman punya usaha gitu ya, uangnya itu habis hanya untuk bayar supplier, bayar gaji doang ya, nggak ada sisa atau nombok. Jangan ya, harus yang positif seperti ini. Dan untuk aktivitas ekspansi ini nilainya negatif ya, bagus ya, artinya perusahaannya semakin lama semakin besar ya. Tahu dari mana? Lihat di pos keuangannya yang ada, lihat tuh. DP aset tetap, perolehan aset hak gunanya berapa, nilainya negatif. Kalau nilai negatif dia berekspansi ya, jadi cari yang negatif gitu. Dan untuk untuk aktivitas pinjaman ke bank atau aktivitas pendanaan ini kita lihat ya, gini, nilainya negatif. Ya kalau nilai negatif dia bagus. Kenapa? Artinya perusahaan itu dia berusaha untuk melunasi pinjamannya. Lihat tuh. Kalau dia pembayaran ya, bayar utang bank jangka pendek, bayar dividen, itu nilai negatif kayak gini. Kalau terima utang, lihat tuh, dia ambil utang nilai positif. Ya, cari yang negatif seperti ini. Artinya perusahaan itu berusaha melunasi utangnya, beban bunganya makin ringan gitu ya, kalau bisa masih ada, dan juga bisa bayar dividen. Ya. Dan ini kita lihat ya, di sini si utang jangka pendeknya ini lunas tuh. Ambil 95, bayar juga 95 ya. Nah kalau misalnya seperti ini gitu, berarti bisa dibilang si Alfamart ini dia nggak punya utang ya. Tapi kita pastikan dulu ya, kita lihat rasio lancarnya dulu. Rasio lancarnya 20
Ini 19 ya, hampir satu lebih sedikit ya. Lalu untuk cash rasionya ini 3,7. Ya secara cash rasio memang dia kecil ya, tapi untuk pembayaran utang jangka pendek bagus ya, ini nggak ada utang bank sama sekali. Oh ini ada, enggak, udah lunas nih, udah lunas ya, udah hilang posnya tuh. Untuk jangka panjang juga nggak ada ya, jadi ini perusahaan nggak ada utang utang bank jangka panjang gitu ya. Jadi apa namanya, ini perusahaan rendah resiko ya, rendah resiko. Dan untuk tadi secara pola arus kas ini bagusnya nilainya plus min ya, meskipun ada penurunan kas tanah kas. Oke ya, jadi ini perusahaan yang baik, kita masih dalam batas normal. Cuman memang kalau mau yang bagus sempurna ya ini periode sebelumnya tuh ada kenaikan kas ya, jadi uangnya udah bayar operasional, ekspansi usaha dan bayar pinjaman, masih bayar dividen, masih ada lebih ya, cari yang kayak gini lebih bagus. Nah, jadi untuk si AMRT udah kita pindahkan ya datanya. Jadi ya ini perusahaan yang sangat baik ya. Track record dividennya jelas gitu, 3 tahun terakhir bagi dividen artinya stabil. Saldo labanya positif, telah menghasilkan total profit sebesar 3 kali modalnya ya. Dan untuk perusahaan yang sangat baik seperti ini, dihargainya premium ya, PBV 4,3 dan PERA 24 ya. Kalau buat saya kemahalan ya, nggak tahu buat teman-teman masih murah nggak. Dan secara untuk operasional perusahaannya pola arus kas ini sangat baik ya. Tadi plus min dan tadi udah dicek juga ya untuk rasio lancar, kas rasio, DER-nya gitu ya. Ini sih masih dalam batas normal ya, terkontrol. Jadi ini rendah resiko juga sebenarnya ya. Jadi cukup baik gitu. Cuman kembali lagi ya, teman-teman harus analisis sendiri gitu ya. Jangan percaya sama saya. Nah, jadi gimana nih si AMRT ini masih menarik nggak ya buat teman-teman ya? Sharingkan pendapatnya di kolom komentar ya supaya teman-teman yang lain tahu. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar investasi saham, sampaikan, nanti akan saya jawab. Kalau ada request juga sampaikan, nanti kita jadwalin ya. Dan saya terbuka ya untuk kerjasama, collab, dan sponsorship. Silahkan teman-teman yang berminat bisa hubungi saya ya. Kontak saya ada di screen dan juga di deskripsi video ya. Oke teman-teman, itu aja gitu ya untuk sharing Alfamart gitu ya. Semoga analisis dari saya ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan juga bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.